Pernah nggak sih Anda lagi serius kerja, terus tiba-tiba komputer Anda hang total? Wah iya, itu mimpi buruk banget pasti. Layar beku, kursor nggak bisa gerak. Bener banget. Nah, hal pertama yang pasti Anda cari kan tombol restart, ya kan? Jadi di sesi eksplorasi kita hari ini, kita punya satu catatan yang menurut saya agak di luar dugaan. Sangat di luar dugaan sih kalau menurut saya. Iya kan? Jadi dokumen ini tuh mengadaptasi kebijaksanaan dari sebuah teks klasik abad ke-13, judulnya Riyadus Sholihin. Aslinya ini kan panduan moral ya, tapi secara mengejutkan ini diterjemahkan jadi semacam sistem operasi modern untuk membongkar kebuntuan karir Anda hari ini. Iya, dan yang bikin ini memukau tuh, kita nggak lagi bahas teori yang emang wang-awang gitu loh. Dokumen ini benar-benar membedah 6 prinsip dasar menjadi fondasi sistem kerja yang solid. Dan itu bisa langsung Anda eksekusi di ekosistem kerja sekarang. Bener. Nah, mari kita mulai dari yang paling dasar banget. Prinsip pertama di sini disebutnya taubat, yang diposisikan sebagai reset system. Betul. Kalau pakai analogi komputer crash tadi, pas error kan kita tekan restart ya. Mm-mm. Nah di kantor, berani ngakuin kesalahan di depan tim, itu fungsinya sama persis. Kayak mereset sistem, gitu. Daripada buang energi buat nutupin kesalahan, yang ujung-ujungnya malah menginfeksi proyek lain kan? Nah iya itu, pengakuan justru memicu proses bug fixing yang cepat. Terus dari situ kita masuk ke prinsip kedua, yaitu kejujuran sebagai core system. Nah, ini menarik. Di dunia profesional tuh sering ada ilusi kalau rasa percaya atau trust dari klien itu murni datang dari skill teknis Anda. Padahal nggak gitu. Oh ya, terus dari mana dong? Trust itu lahir dari prediktabilitas. Jadi kalau inti sistem atau core Anda jujur, output kerja Anda itu bisa diandalkan terus-menerus. Oh saya paham. Berarti ini bukan cuma soal siapa yang paling jago coding atau bikin presentasi paling keren ya? Sama sekali bukan. Ini murni soal apakah atasan Anda bisa tidur nyenyak kalau proyek penting diserahkan ke Anda. Prediktibilitas itu selalu mengalahkan kejeniusan yang nggak konsisten. Masuk akal banget. Oke, jadi kalau core system kita udah bisa diandalkan, gimana cara mesin ini beroperasi? Catatan ini menyoroti prinsip ketiga, yaitu amal sebagai value creation. Penciptaan nilai ya? Betul. Kalau balik ke analogi komputer, ini kayak kapasitas pemrosesan data. Nggak peduli berapa lama layar komputer Anda nyala atau berapa jam Anda lembur. Metrik aslinya adalah seberapa banyak masalah krusial yang berhasil Anda proses. Setuju. Dan fokus ke penyelesaian masalah ini kan butuh algoritma kerja yang efisien ya. Nah, disinilah prinsip keempat masuk, yaitu sunnah sebagai best practice. Intinya sih menekan ego dan ngejalanin model kerja yang memang udah terbukti berhasil di industri Anda. Tunggu-tunggu. Saya butuh kejelasan di bagian ini nih. Kalau kita dituntut untuk terus-terusan ngikutin best practice yang udah ada, supaya nggak dibilang egois, Mhm. apakah ini nggak malah mematikan inovasi? Karyawan kan nanti jatuhnya cuma jadi robot yang ngikutin SOP doang. Ah, iya. Pandangan kayak gitu wajar banget sih. Tapi justru di situ jebakannya. Inovasi yang solid itu selalu dibangun di atas arsitektur yang emang udah teruji. Maksudnya kita nggak perlu mulai dari nol gitu? Tepat banget. Anda nggak mungkin kan merombak desain dasar sebuah jembatan dari nol cuma karena ego pengen dibilang revolusioner. Inovasi sejati di kantor itu ya menemukan celah buat menyempurnakan best practice itu sendiri, bukan membuang fondasinya. Oh, wow. Iya, iya. Saya lihat benang merahnya sekarang. Inovasi itu mengoptimalkan sistem, bukan merusak kodenya ya. Keren-keren. Tapi secanggih apapun sistemnya, kalau nggak connect ke internet kan nilainya terbatas. Ini bawa kita ke prinsip kelima, relasi sosial sebagai network effect. Benar. Dan network efek di kantor itu bukan cuma sekedar barter, kayak saya bantu Anda hari ini, besok gantian ya. Nggak sesederhana itu. Terus gimana mekanismenya? Saat Anda bantuin kolega lintas divisi tanpa pamrih, Anda tuh nggak cuma memenangkan hati orang itu. Anda otomatis terhubung ke seluruh jaringannya. Manajernya, vendornya, sampai klien-kliennya. Wah, nilai profesional Anda langsung berlipat ganda secara eksponensial di ekosistem itu ya. Tapi ngomong-ngomong soal tumbuh cepat, itu kan bisa bahaya kalau nggak dikendalikan. Ini nyambung ke prinsip terakhir kita kayaknya. Betul sekali. Prinsip harapan versus takut sebagai risk control. Di bisnis, dua hal ini wajib jalan bareng. Harus seimbang ya. Pasti. Anda butuh harapan, kayak optimisme, proyeksi untung, visi gitu, buat maju. Tapi takut atau mitigasi resiko itu bertindak sebagai rem cakramnya.
Harapan tanpa rasa takut itu murni kecerobohan. Kayak cerita-cerita startup fiktif yang sering kita dengar itu ya. Bakar uang investor gila-gilaan karena didorong harapan yang menggebu-gebu. Iya, dan akhirnya bangkrut dalam hitungan bulan kan? Bener banget, karena mereka sama sekali nggak punya sistem rem atau rasa takut tadi buat ngontrol arus kas. Contoh yang brilian. Tanpa keseimbangan gas dan rem itu, secepat apapun lajunya, pada akhirnya pasti bakal nabrak tembok. Wah, gila. Jadi kalau kita rangkum dari bahasan kita hari ini ya, mulai dari nekan tombol reset pas salah, bikin core system yang bisa diprediksi, terus memproses nilai tambah pakai arsitektur yang teruji. Jangan lupa disambungin ke jaringan yang luas. Iya benar. Sampai akhirnya menyeimbangkan pedal gas dan rem. Semuanya ini benar-benar menyatu jadi satu sistem operasi karir yang luar biasa utuh. Sebuah ekosistem profesional yang saling menopang ya, biar nggak gampang runtuh. Bener banget. Nah ini bawa kita ke satu pemikiran buat Anda renungkan. Coba bayangin, gimana jadinya kalau ada satu tim di kantong Anda yang jago banget nguasain 5 prinsip ini. Tapi mereka sengaja buang satu aja. Misalnya buang risk control tadi ya. Nah iya, katakanlah mereka buang rasa takut karena terlalu terobsesi bikin value creation yang masif, apakah pada akhirnya seluruh sistem tim itu bakal tetap crash dan nggak bisa diselamatkan? Sangat mungkin sih. Sesuatu yang patut Anda pikirkan baik-baik ya sebelum Anda kembali menekan tombol restart pada pekerjaan Anda besok. Sampai jumpa!